Oke, sekarang kita mau ngerjain limit fungsi trigonometri. Ya, ini berbagai variasi soal ya. Kamu lihat dulu. Biar nanti ada bayangan kita sebenarnya mau belajar apa. Tuh, kita lihat. Nah, ini ada 20 soal ya. Nah, oke. Lanjut. Ini dari dasar ya. Lihat video saya sebelumnya kalau nggak ngerti. Nah, ini limit selalu harus ada pasangan ya. Kalau di atasnya ada X, bawah juga ada X. Ya, ini udah ada pasangannya nih. Kalau udah pasangan ya udah langsung ambil koefisiennya ya. Tuh udah ada pasangan, jadi 6/2 dapat 3 gitu ya. Selanjut lagi, ini juga ada pasangannya, atas X, bawah juga udah ada X pasangannya. Tapi ingat ya, dalam bentuk perkalian kalau nggak pembagian ya. Tapi kalau misal bentuk penjumlahan sama pengurangan harus dirubah dulu. Nah, ini udah ada 16 bagi 1. Di sini kan sebenarnya ada 1 ya. 16 bagi 1 berapa? 16. Karena di luarnya itu ada akar, jadi akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Lanjut lagi. Nah, ini coba lihat, ini udah ada pasangan ya. Ini X, di sini ada X pasangannya. Nah, kalau cos itu biasanya kalau di dalam limit trigonometri nggak dipakai ya. Karena kenapa? Coba kita masukin 0 X-nya ke cos ini. Cos 0 berapa? Cos 0 kan 1. Ya udah, anggap aja nggak ada kan cos, nilainya soalnya 1. Jadi udah ada pasangannya, X per sin X itu kan sama dengan 1. Ya, jadi jawabannya adalah A. Gitu. Lanjut lagi, ini konsepnya masih tetap sama. Ya, saya berurutan, pokoknya tipe yang coret-coret kayak gini, pokoknya semua dengan tipe coret ini contohnya. Nah, terus ini juga sama. Udah ada pasangan bawah X, atas X, bawahnya juga X. Ya. Tinggal 4-nya ini dipangkatin 3 jadi 4, dibagi 2 yang ini dipangkatin 3, 8 ya. Jadi 64 bagi 8 adalah 8. Atau enggak, caranya gini aja, 4 dibagi 2 dapat 2. Karena ini sama-sama pangkat 3, berarti dipangkat 3 jadi 8. Sama aja ya, pokoknya cari pasangannya. Kalau dia ini X ya, X dan pangkatnya juga harus sama-sama 3. Kalau beda itu nggak boleh gitu. Kalau misalnya beda ya usahakan dijadiin sama, dirubah gitu, entah pakai identitas atau pakai apapun ya, tergantung soalnya ya. Nah, ini kalau misalnya limit trigonometrinya semuanya itu variabelnya ada X semua ya, ini bentuknya penjumlahan ya, seharusnya kan nggak boleh limit dalam bentuk penjumlahan ya. Kalau bukan nggak boleh ya, nggak bisa dikerjakan secara langsung maksudnya. Nah, jadi ini bisa dikali dengan, karena dia nggak ada pasangan ya kan, dia nggak ada pasangan. Di mana pasangannya? Sin sama tangen emang pasangannya, tapi kan nggak boleh kamu bagi ini langsung. Karena kenapa? Karena ini ada penjumlahan. Menurut aljabar kan nggak boleh nih, aturan aljabar. Kalau kamu mau bagi sin, ya sin yang di sini juga harus dibagi juga gitu. Nggak boleh ini dengan ini dengan ini nggak boleh, atau ini dengan ini nggak boleh, karena di sini ada tanda penjumlahan ya. Nah, caranya gimana? Lihat video saya sebelumnya. Kalau bentuknya kayak gini, langsung aja ambil koefisiennya, A ditambah B per bawahnya kan koefisiennya C ditambah D gitu ya. Ini untuk cara syaratnya semua ada variabel X nya gitu ya. Kalau misalnya di sini ada nambahin 3 gitu, ini nambahin 2, ini nggak bisa ya, nggak bisa gitu ya. Oke, jadi jawabannya ini gitu. Kenapa caranya gini? Lihat video saya sebelumnya. Nah ini aplikasi yang 6 itu aplikasi dari nomor 5. Ya udah, kita langsung aja 2 ditambah 1 dibagi. Nah, ini kan ada X nya kan, yang penting ada X nya walaupun nggak ada trigonometrinya. Kalau ini kan ada trigonometrinya semua, tangen. Ini kan nggak ada kan, yang penting ada X nya. 2 ambil aja, min 1 gitu. Jadi 3/1 sama dengan 3. Ini jawabannya C gitu. Oke, lanjut lagi. Konsepnya tetap sama, harus cari pasangannya. Nah, kalau misalnya ini pasangannya ini, tapi gimana, nggak bisa. Kalau ini harusnya dibagi dengan ini semua kan nggak boleh, karena kan ini ada tanda penjumlahan. Kecuali ini perkalian, kamu boleh ini dengan ini aja gitu. Kalau nggak ini dengan ini aja boleh, tapi kan berhubung ini penjumlahan, kamu nggak boleh melakukan itu ya. Jadi gimana caranya? Ya kita akalin supaya ada pasangannya. Nah, kalau kita lihat di sini kan bentuknya adalah 3x min kx, berarti harus di bawah harus ada pasangannya ini gitu kan. Nah, ini bagaimana? Nah, ini nanti kita akalin.
ya. Pokoknya ini harus ada pasangan 3x min 3k. Ya udah, supaya ini ada pasangannya di bawah ya, berarti harus dikali dengan 1/3x min 3k. Ya, yang di atas. Yang di bawah juga harus sama. Harus dilakukan hal yang sama. Karena kan 1/3x min 3k itu kan ini bagi ini sama dengan 1 kan. Nah, kita nggak ngerubah soal. Kita cuman ngerubah bentuk soalnya aja. Ya gitu. Ya udah, 3x min 3k dikali ini dapat 1 kan. Ya kan, karena ini bagi ini habis gitu. Terus sin yang bawah ya, sin 3x min 3k dikali dengan ini. Ini saya tulis ulang ya, jadi sin 3x min 3k per 3x min 3k. Gitu. Ya kan? Plus ini dibagi ini, ini dikali ini, sama aja ini dibagi ini kan? Ya. Dapat, saya tulis dulu deh, 3x min 3k nih, saya tulis biar ngerti. Nih sama dengan 1 per, nah ini kan sama-sama 3x min 3k, ini sama-sama 3x min 3k. Bener nggak? Sama kan? Berarti udah pasangannya, dianggap 1 berarti. Ya, dianggap 1. Ingat ya, sin ax per bx itu kan sama dengan, ambil koefisiennya aja kan, a per b jadinya, a per b. Nah, begitu pula dengan ini gitu. Ini anggapnya aja a-nya, ini anggapnya b-nya kan. A sama b-nya kan sama, yaudah coret aja. Gitu, jadi 1 gitu. Ditambah 6k min 6x dibagi 3x min 3k itu kan sama dengan 2. Tapi tandanya jadi min ya, karena kan dia terbalik nih ya. Jadi kalau misal saya boleh tulisin 6k min 6x itu saya keluarin 6 nya k min x, jadinya gini kan yang atas. Terus yang bawahnya 3 nya saya keluarin x min k. Nah ini kan terbalik ya, ya terbalik. Supaya dia nggak terbalik, ini saya kasih kali min deh, ini saya kali min, ini berubah jadi min, ya kan? Ini berubah jadi plus kan dikali min, ya kan? Nah jadi sama kan, k-nya negatif, ini k-nya negatif, x-nya positif, cuma beda posisi aja, ini coret. Jadi min 6 tambah 3 jadi min 2. Ya hati-hati ya. Jadi sama dengan min 1 ya, jawabannya jadi min 1. Oke, lanjutin lagi. Ini sama ya, yang atas sama yang bawah. Oh, 7 sama 8 sama. Berarti 19 soal yang jadi 90. Nah ini gimana nih? 2 min akar 4 cos x per x kuadrat. Nah kalau misalnya ada akar kan biasa kita kali sekawan ya. Ya coba kita kali sekawan. Jangan kali sekawan tuh yang ada akarnya aja. Jadi dikali 2 min akar 4 cos x, berarti 2 plus ya, kalau sekawan kan jadi min yang ini jadi plus 4 cos x per 2 plus akar 4 cos x. Ya udah, ini kali ini nih. Kalau ini yang kiri kali kanan itu kan cuma beda min sama plus ya. Kalau udah tahu aljabarnya langsung aja 2 kali 2 kan 4 gitu. Min kali plus jadi min akar 4 cos x kali akar 4 cos x, jadi 4 cos x gitu per. Nah kalau yang ini dikali ini itu nggak usah dikali masuk ya, didempetin aja. Jadi x kuadrat kali dengan 2 plus akar 4 cos x gitu. Terus selanjutnya gimana? Ini kan jadi 4 min cos x ya. 4-nya saya keluarin karena gini, kan limitin gak boleh dalam bentuk pengurangan ya. Ya, yang bawah itu udah oke nih. Ini dalam bentuk perkalian, x kuadrat dikali dengan ini. Gitu ya, walaupun di dalamnya ada penjumlahan. Ini kita pakai secara sekaligus ini kali ini. Nah, yang kita rubah atas, yang bawah udah aman ya, jangan yang bawah jangan dirubah. Yang atas yang kita rubah karena dia dalam bentuk pengurangan. Nah, kita ubah gimana caranya? Jadi 4 ya dikeluarin, 4 kali berapa supaya jadi 4 kali 1 ya kan. Terus 4 kali berapa supaya jadi min 4 cos x, kita faktorin ya, jadi min cos x
ini kali ini jadi ini, terus ini kali ini jadi ini gitu ya kan, per x kuadrat 2 tambah akar 4 cos x gitu. Oke, lanjut ya, 1 min cos x. Nah ini kita rubah ya, kita rubah. Kamu harus tahu identitasnya yang ini loh, yang cos 2x sama dengan ya, cos 2x sama dengan, bentar saya ganti, 1 min 2 sin kuadrat x, cos 2x 1 min 2 sin kuadrat x ya, kita rubah seperti itu ya. Kalau ininya 2, ininya berubah jadi 1 ya kan, kalau ini 2, ini berubah jadi 1. Nah kalau ini 1, ini berubah jadi apa? Jadi setengah, karena kan setengahnya 2 ke 1 kan setengahnya, jadi 1 min ya, dalam kurung ya, 1 min 2 sin kuadrat ya, cos x nya jadi setengah x gitu, per x kuadrat. Ini si cos biar nggak repot, cosnya saya masukin 0 ya, kan cos dalam limit sebenarnya nggak begitu pengaruh ya, karena cos 0 itu 1 ya, cos 0 itu kan 1 ya, ini 1 kali 4 kan 4 ya, akar dari 4 2 jadinya ya kan, ini jadi 2, jadi bawah itu 2 tambah 2 biar nggak terlalu banyak tulisan. Nah ini 1 dikurang 1 habis ya, terus min kali min jadi plus 2 ya, plus 2. Nah karena di luar itu ada 4 kali 4 jadi 8 sin kuadrat setengah x gitu ya, per ya, per x kuadrat kali 4. Nah kalau ini kuadrat, pasangan harus kuadrat juga. Nah ini dia, ini pasangannya dia nih kan, udah dapat kan pasangannya dia ya kan. Jadi karena ini setengah, berarti setengahnya pangkat 2, langsung aja 8 kali ini setengahnya pangkat 2 jadi 1/4 ya, ya setengah yang ini dipangkatin 2 jadi 1/4 per 4 gitu ya. Terus 8 kali 1/4 itu kan 2 ya, jadi 2, coret ya, jadi 2. Nah 2 dibagi 4 itu kan 1/2 ya, jadi jawabannya adalah B. Nah ini gimana kalau misalnya kita pakai cara cepat, bisa nggak? Yuk kita pakai cara cepat ya, ini panjang banget nih, kita pakai cara cepat, coba hasilnya sama nggak? Nah gimana kalau misalnya kita pakai cara cepat aja, coba hasilnya bakal sama nggak? Nah caranya gini, 2 kita turunin 2 ya, turunin 2 ini diturunin jadi 0 gitu kan. Nah terus yang di dalam akar ini kita turunin juga ya, akarnya nggak usah dipedulin, jadi turunan dari cos itu kan min sin ya, min sin ya, min sin gitu. Ada 4-nya kan, ada 4 jadi min 4 ya gitu ya, ada 4-nya gitu caranya. Per yang bawah juga turunin jadi 2x gitu. Oke. Nah karena akar di atas, kalau akar di atas ingat ya, kalau akarnya di atas pindahin ke bawah, tapi kalau akarnya di bawah pindahin ke atas. Akarnya di atas pindahin ke bawah jadi 2, nah tapi jadi plus ya, minnya jadi plus akar 4 cos x gitu aja. Ini min kali min kan plus, jadi 4 sin x per 2x. Nah kalau di sini 2, ini pasti 2 ya, coba aja masukin x-nya 0 ya di sini. Kalau ini 2, ini pasti 2, jadi 4 kan, 2 tambah 2 4 gitu ya, coret-coret. Nah ini kan tinggal ambil koefisiennya aja kan, sin yang di atas 1 koefisiennya, yang di bawah x-nya koefisiennya 2, jadi 1/2 ya. Ini tadi udah saya rubah nih, 1/2 ya. Ini mulai muncul 1 lagi 1/2. Oke, lanjut lagi. Nah ini bisa nggak sih, ini yang nomor 10 bisa nggak sih? Kira-kira nomor 10 ini bisa pakai cara cepet nggak ya? Sebenarnya kan pakai kali sekawan boleh ya, silakan mau pakai cara sekawan boleh, mau pakai cara cepet juga boleh ya. Cobalah kita pakai cara kali sekawan aja ya, cara cepetnya kan udah. Jadi saya kali sekawan itu 5
jadi plus ya, X plus 25 per 5 plus akar X plus 25. Jadi ujung sama ujung aja, jadi 25 ya, 5 kali 5 dapat 25. Terus min kali plus dapat min, akar X tambah akar dikali dengan akar X tambah 5 tambah 25 jadi X tambah 25 per sin 10X dikali dengan ini. Kalau dikalinya cuma didempetin aja ya, X plus 25. Ya udah, 25 dikurang 25 nih kan keluar ketemu min ya, habis. Terus X keluar ketemu min, jadi min X. Min X. Nah di bawah tinggal sin 10X 5 tambah X nya masukin 0 aja nih ya, X nya masukin 0 kan jadi 0 tambah 25 kan 25, akar 25 jadi 5 ya. Nah ini kan udah sepasang nih ya kan, udah sepasang, di atas X di bawah juga ada X, udah sepasang. Kalau udah sepasang ya udah ambil koefisien aja, yang atas koefisiennya min 1, yang bawah koefisiennya 10 dikali sama 5 tambah 5 10 ya, jadi min 1 per 100 gitu. Oke, jawabannya gitu, min 1 per 100 ini C. Nah lanjut, ini juga kali sekawan boleh, mau pakai cara cepat juga boleh, sama aja ya, kita pakai cara panjang aja. Dikali dengan akar 1 plus tan 2x plus akar 1 min tan 2x ya, bawah juga sama ya, kan kali sekawan tuh sama yang akar gitu, karena yang akar itu yang bikin dia 0 per 0. Akar 1 plus tan 2x min akar 1 min tan 2x ya. Ini 2x nih, ntar disangkanya kuadrat. Nah oke, dikali masuk. Kalau yang atas, kalau dikali masuknya itu kali sekawannya itu didempetin aja ya, didempetin aja sin X dikali dengan akar 1 plus tan 2x, atau enggak gini aja nih, biar nggak terlalu banyak tulisan ya, tulisan waktu didempetin si X nya masukin dulu deh ke sini. 2 kali 0 kan berarti 0 ya, tan 0 kan 0, tinggal 1 kan, akar 1 kan 1 jadi 1 gitu, ditambah ini juga pasti 1 ya kan, pasti 1 nih kan, ini 0 ya, ini 0, jadi jawabannya 1 juga per. Nah biar nggak terlalu banyak akar. Nah baru akar 1 plus tan 2x kali dengan akar 1 plus tan 2x, jadi 1 plus tan 2x ya, 1 plus, nah min kali min, sorry ini seharusnya plus nih ya. Min kali plus jadi min, ini kali ini jadi akar jadi habis kan, akar kali akar jadi habis, tinggal dalamnya aja, jadi 1 min tan 2x gitu. Nah sekarang gimana nih hasilnya? Jadi 1 plus 2 1 plus 1 jawabannya langsung 2, jadi 2 ya, saya taruhnya di depan aja, 2 kali sin X ya, jadi 2 nya nggak saya taruh di sini, ntar disangka nyatu sama X, jadi saya taruhnya di sini karena dia terpisah sama si sin X nya itu ya, per. Nah 1 ini dikurang sama 1 ini kan, karena kan kalau 1 plus 1 ini keluar ketemu min ya, jadi min 1 ketemu plus 1 habis gitu. Min tangen 2x kali min jadi plus tangen 2x, jadi tangen 2x ditambah tangen 2x, jadi ada 2 tangen 2x, ini kan habis. Nah ini kan udah ada pasangan ya, sama-sama x ya, jadi sama dengan atasnya itu koefisiennya 1, bawahnya itu koefisiennya 2, jadi 1 per 2, jawabannya A gitu ya. Lanjut lagi, nah ini boleh pakai identitas ya, sama kayak tadi tuh, jadi limit itu nggak boleh bentuknya negatif gini, kalau nggak positif ya, penjumlahan harus berbentuk perkalian, atas sudah oke, bawah udah oke, yang atas
Jadi 1 min cos 4x nya saya rubah jadi 1 min 2 sin kuadrat ya. Ingat ya, 1 min 2 sin kuadrat. Ini wajib hafal karena ini pasti bakal kepake terus di limit ini ya. Nah, kalau ininya 4, ini jadi 2. Setengahnya, ingat setengahnya di soal sebelumnya nih. Udah saya jelasin. Jangan lupa. Per 2x kuadrat. Gitu. 1 dikurang 1. Ya kan, ini kan min soalnya. Habis. Min ketemu min dikali jadi 2 sin kuadrat 2x. Per 2x kuadrat. Nah, ini kan udah sepasang nih. Udah pasangannya nih. Ini coret ya. Kan? Ini 2 kuadrat per 1 jadi 4. Loh, kenapa kok si 2-nya nggak ikut kuadrat, 2 yang depan sini? Nggak ikut ya, kan yang kita ambil kan x kuadrat. Ini kan pasangannya ini sebenarnya. Ya, x kuadrat sama x kuadrat. Karena dia ada 2 ya, sin kuadrat itu kan sin kali sin ya kan, jadi makanya dia ada kuadratnya. Gitu, makanya 2-nya itu jadi 2 kali. Jadi pangkat 2. Gitu. Oke? Hati-hati jangan salah. Jadi jawabannya 4. Sebenarnya ada cara cepatnya ya. Lihat video saya sebelumnya, itu ada cara cepatnya. Jadi saya nggak mau ngulang lagi. Ya, ada cara cepatnya biar nggak usah pakai identitas juga bisa. Ini pakai identitas juga. Ya. Cos 16x itu kan jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ya. Kalau ininya 16x, ini jadi 8x, bukan jadi setengahnya. Min 1, min 1. Ya kan, pokoknya yang kita rubah ini, karena ini bentuknya pengurangan. Kalau dicoret kan 1 kurang 1 habis jadi perkalian kan, kali min 2 kali sin kuadrat 8x berubah. Nah, ini ya pasangannya tuh ini. Ya. Jadi yang di atas itu 1 per min 2. Ya. Ini pasangannya ini kan. Nah, jadi 8 itu jadi 8 kuadrat. Nah. Gitu. Ya, jadi min 1 per 64 kali 2 min 128. Jadi jawabannya adalah A. Gitu. Lanjut lagi nomor 14. Ini nomor 14 yang bawah udah oke karena udah dalam bentuk perkalian pembagian. Ini nggak oke. Nah, coba kita lihat. Ini pasti kita mainin lagi ke 1 min 2 sin kuadrat x lagi. Ya, kita main itu lagi. Nah, masalah ini tangen. Ada tangennya. Nah, tangennya kan ada 2. Kita faktorin aja, kita keluarin 1. Tangen kali apa supaya jadi tangen? Ya, kali 1. Kita faktorin. Tangen kali apa supaya jadi 1 min tangen cos 2x? Jadi kali dengan min cos 2x, ya kan? Nah, ini kali ini jadi ini. Ini kali ini jadi ini. Udah. Per 2x pangkat 3. Nah, iya kan, bener kan? Identitas lagi kan ketemunya. Jadi tangen x 1 min, nah cos 2x nya jadi 1 min 2 sin kuadrat. Kalau ininya 2, ini 1x. Gitu. Per 2x pangkat 3. Sama dengan tan x 1 dikurang 1 habis. Ya kan? Min kali min jadi plus 2 dikali dengan 2 sin kuadrat x per. Nah, ini kan pangkat 3 nih. Ya, 2-nya saya taruh di sini boleh. Ini kan pangkat 3, berarti pangkat 2-nya, ini kan pangkat 2 nih. Pangkat x pangkat 2-nya saya pasangin sama ini. X pangkat 1-nya saya pasangin sama ini. Jadi kan x pangkat 1 sama x pangkat 2 kan jadi pangkat 3. Gitu ya. Pokoknya tujuan kita tuh nyari yang pasangannya. Ini coret nih. Ya udah dapat pasangan kan, tinggal ambil koefisiennya 1 bagi 1. Udah otomatis lah, ini coret tinggal 1 sini ya, tinggal 1. Ini 1 kuadrat kan, 1 kuadrat per 1 koefisiennya aja sama dengan 1. Jawabannya A. Gitu. Oke, gampang ya, masih bisa lah ya. Nah, nomor selanjutnya gimana ini? Yang atas udah oke nih, udah menjadi perkalian x kali sin x udah oke. Nah, masalah ini penjumlahan sama pengurangan harus kita bikin jadi perkalian juga. Nah, gimana caranya? Ya pakai identitas lagi. Ya, nih cos 2x ini kita rubah jadi 1 min sama kayak tadi.
min ya, kan ini min ya. Jadi cos 2x ya dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat x gitu. Ya kan? Jadi kan? Nah, jadi sama dengan sini deh. X sin x per 1 plus sin kuadrat x. Nah, 1 dikurang 1 kan habis nih. Nah, ini udah nggak saya tulis lagi. Gitu kan. Terus min kali min jadi plus 2 kan, plus 2 sin kuadrat x. Nah, dari sini kan udah jadi nih. Per 2 sin kuadrat x sama sin kuadrat x, jadi ada 3 sin kuadrat x-nya. Nah, ini kan pangkat 1. Ini kok pangkat 2? Ya kan bukan pasangannya dia kan. Nah, jadi kita pecah aja. Yang x saya pasangin sama 3 sin. Gitu ya. Terus kalau yang sin x saya pasangin sama sin x, gitu kan, sama-sama pangkat 1 kan, ini juga sama-sama pangkat 1. Nah, sin kuadratnya kan dipecah jadi sin kali sin ya, jadi sin kuadrat juga sama kan, ini coret, ini coret ya kan, karena ini kan x per sin x itu adalah 1 ya, ini 1, jadi 1/3 jawabannya, karena di atas sisa 1, bawah sisa 3 gitu ya, jawabannya sepertiga ya. Pokoknya kan gitu-gitu terus, diulang terus. Nah, kalau ini gimana nih, nomor 16? Kalau bentuknya gini pakai turunan aja juga bisa ya, pakai turunan bisa, kalau nggak pakai apa namanya itu identitas trigonometri untuk sudut apa namanya, untuk sudut yang berdampingan ya, bisa pakai itu juga ya, tapi kalau nggak hafal lebih enak pakai turunan. Ya, kita coba pakai turunan. Kenapa saya anjurin pakai turunan? Karena ini bentuknya enak nih, kita cuma nurunin sin kan diturunin jadi cos ya. Nah, ini diturunin jadi apa? Ini 0, karena kenapa? Ini kan nggak ada variabel x-nya, dianggap konstanta ya kan. Kalau konstanta dianggap angka biasa kan kalau diturunin 0 ya, 0 turunin gitu. Ini turunan dari 2x 2. Nah, ini kan dianggap angka biasa, jadi kan ini kan bukan x ya, jadi kalau diturunin ya 0 gitu aja ya. Nah, sekarang masukin pi per 2, ini kan x nya pi per 2, berarti cos pi per 2 itu berapa sih? 90 derajat. Tahu dari mana? Pi itu kan 180 dibagi 2 ya 90 per 2. Cos 90 0 per 2 ya jendol, jawabannya A gitu, bener ya. Itu kalau kita pakai turunan. Oke, kalau kayak gitu-gitu pakai turunan aja ya. Nah, ini pakai kali sekawan ya, bisa pakai cara cepat juga bisa ya, yang saya modifikasi itu boleh tuh dipakai ya caranya. Ini kalau di sini saya pakai cara panjang aja ya, ya udah bosen pakai cara cepat. Jadi kita kali sekawan itu akar 6 tambah x ditambah 2 ya kan. Kalau ini min, ini jadi plus 6 tambah x tambah 2. Yaudah, kalau yang bukan akarnya ya didempetin aja 2x plus 4 ya. Sebenarnya sih kalau ini 2, ini pasti 2 langsung aja lah ya, dikali 2 tambah 2 ya, langsung aja ya. Kenapa sih bisa begitu? Udah pasti begitu. Kalau nggak begitu pasti soal yang salah. Coba ya kita tes. Min 2 masukin ke sini ya kan, min 2 jadi 6 min 2 ya, 6 min 2 4, akar 4 2, bener kan 2, udah pasti gitu. Nah, kalau ini kita kali ini masuk ini ke sini jadi 6 plus x ya kan, akar kali akar, akarnya habis. Min 2 kali plus 2 jadi min 4 gitu. Nah, selanjutnya jadi min 4 ya, 4 saya taruh di depan aja, takutnya nanti disangka sudut kalau misalnya ada di sebelah kanan. Kalau kita taruhnya di sini sangka masuk di tangen ya, per. Nah, 6 kurang 4 jadi 2 tambah x. Nah, ini harus ada yang bisa kita coret karena dibentuknya penjumlahan. Nah, ini kan, ini temannya dia nih, ini pasang sama dia nih. Nah, tinggal kita perjelas aja, 2-nya dikeluarin, x tambah 2. Ini kali ini jadi 2x kan, 2 kali 2 jadi 4 gitu deh, per ya 2 tambah x, atau enggak x tambah 2 sama aja ya. Nah, udah
ini udah sepasang kan sama dia, tinggal sisanya 4. Nah ini coret-coret tinggal 2 kan. Nah udah 2 karena yang kita ambil kan koefisiennya, yang kita ambil koefisiennya, jadi sama dengan 8 C gitu. Nah ini kayak turunan aja udah langsung. Turunan dari cos 3x, turunan dari cos itu kan min sin gitu ya. Turunan dari cos adalah min sin. Nah kenapa saya kasih jarak, karena di depan sin itu kan ada fungsi. Kalau ada fungsi lagi turunin, berarti turunan dari 3x, turunan dari 3x itu adalah 3, taruh di depan. Makanya di sini saya kasih space. Turunan dari pi per 2 0 ya, karena kan yang jadi variabel itu x. Kalau pi itu dianggap konstanta, angka biasa. Jadi 0. Angka biasa kan kalau diturunin 0 ya. Min x diturunin min 1. Gitu. Ya. Ya udah. Ini nggak ada pasangan ya kan? Nggak ada x di sini. Jadi gimana? Ya masukin aja nih pi per 2, masukin ke sini. Ini min sama min bagi ya, habis tinggal 3 sin kali 3 pi per 2. Pi itu kan 90. Pi itu kan 180. Ya kan? Bagi 2 jadi 90 maksudnya gitu, 90. Jadi sin 270. Sin 270 kan min 1. Min 1 kali 3 min 3. Nah, gitu. Oke, ini harus tahu konsep kuadran ya. Saya nggak jelasin di sini. Balik lagi ke materi kelas 10. Nomor 19. Turunan lagi aja lah ya. Turunan dari sin itulah cos. Turunan dari x abis gitu kan. Ini turunan dari x itu 1. Ini kan gak ada variabel x nya, abis. Ya udah tinggal masukin cos. Ini kan 3 pi per 2. 3 pi per 2 artinya ini kan 180 bagi 2 kan 90 ya. Jadi 3 kali 90 kan jadinya jadi 270. Berarti cos 270. Cos 270 itu berapa? 0. Ya, cos 270 0. Nah, ini pakai turunan bisa nggak gitu. Limit 2x dikali tan pi per 2 min x. Nah, kalau misalnya dimasukin 0 kan jadi pi per 2. Pi per 2 itu kan 90 ya. Tangen 90 kan tak terdefinisi ya, atau tak hingga kan nggak boleh gitu ya. Nah, jadi kita rubah. Ini pakai namanya sudut. Kalau yang kelas 10 identitas sudut yang apa sih namanya, bersampingan apalah gitu ya. Ya, kayak misalnya gini maksud saya. Misalnya sin 60 itu kan sama aja dengan cos 30 ya. Sama kan? Gitu ya, karena 60 tambah 30 90 ya kan. Nah, sama kayak misalnya kayak tangen tuh saya rubah ya. Tangen itu adalah kalau kamu lihat video saya sebelumnya, identitasnya itu kan ada banyak ya, yang sudut saling berhadapan atau bersampingan lah kayak gitu. Itu ada banyak identitasnya. Nah, jadi caranya gini. Kalau dia 90 derajat atau pi per 2, gini caranya. Kalau sin itu berubah jadi cos. Ya. Untuk 90 derajat atau pi per 2 ya. Sin berubah jadi cos. Cos juga berubah jadi sin gitu. Kalau tan berubah jadi berapa? Tan berubah jadi cot. Dan sebaliknya cot berubah jadi tangen. Gitu ya. Nah, berarti ini berubah jadi cot. Cot apa? Cot x. Gitu. Ya. Cot x. Karena misalnya gini, sin 60 sama dengan cos 90 kurang 60. Nah, itu. Berarti kan sebenarnya untuk sin 60-nya yang sama gitu. Untuk cot ya, untuk tangen cot yang sama, cot x gitu. Ya. Nah, jadi 2x cot itu kan kebalikan dari tangen. Ya, kalau cot itu kita balikin lagi jadi tangen. Ya, jadi di bawah. Udah selesai. Ini udah jadi pasangannya tuh. Jadi atasnya 2, ini kan coret. Gitu. Jawabannya adalah 2. Gitu ya. Nah, kalau bingung kenapa bisa begini, lihat video saya sebelumnya, identitas kelas 10 ya. Ya, kelas 10. Oke. Semoga ngerti.